أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya dia pastilah akan memberinya hukuman. Illa man zulim, kecuali dari orang yang dianiaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang ini, asalnya tentang keaniayaannya yang dideritanya, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Maka Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, alima, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubdu, jika kamu melahirkan atau memperlihatkan khaira, sesuatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik, aw tukhfuhu, atau menyembunyikannya, artinya melakukan secara sembunyi-sembunyi, aw ta'fu an su', atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, wa yaquluna nu'minu bi ba'd, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu, wa nakfuru bi ba'd, dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, sabila, jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ulaika humul kafiruna haqqan, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, artinya semua mereka, walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya, ujurahum, pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka, wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, rahima, lagi Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalik faqalu arina Allaha jahra fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul ajla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina. Yas'aluka ahlul kitab, ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti yang pernah diturunkannya kepada Musa,
guna mempersulit permintaan itu, dan akhirnya menurut kamu itu berat, faqad sa'alu, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah, kepada Musa yang lebih besar dari itu, kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Fa akhadhathumus sha'iqah, maka mereka disambar oleh petir. Artinya maut sebagai hukuman bagi mereka, bizulmihim, disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Tsummat takhadhumul ijl, kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Mim ba'di ma ja'atsumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat atas kekuasaan Allah. Fa'afauna an dzalik, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertaubat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'uddu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa rafa'na fawqahumut tur, dan kami angkat ke atas kepala mereka Tur, nama sebuah bukit, bimitsaqihim, disebabkan perjanjian dengan mereka. Maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Wa qulna lahum, dan kata kami kepada mereka sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, udkhulul bab, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sujjada, sambil bersujud, yang menunjukkan ketundukan. Wa qulna lahum la ta'du, dan kami titahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut satu qiraat dibaca ta'uddu dengan diidghamkan ta, aslinya pada dal, yang menjadi ta'taddu, artinya melanggar perintah. Fisabti, pada hari Sabtu, dengan menangkap ikan padanya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Fabima naqdihim, maka disebabkan mereka melanggar, maka merupakan tambahan sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk kepada mereka disebabkan mereka melanggar mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qawlihim qulubuna gulf wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqi wa qawlihim, perjanjian mereka dan mereka kekafiran mereka terhadap ayat Allah, dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi tanpa alasan yang benar, dan kata mereka kepada Nabi SAW, qulubuna gulf, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Fala yu'minuna illa qalila, oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wa bikufrihim, dan mereka kekafiran, dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan diulang-ulang penyebutannya untuk
memisah di antaranya dengan tempat mengatakannya. Wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Wa qaulihim, serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka, dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, sungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, lafi syakkim min, sungguhnya dalam keraguan-raguan terhadapnya, maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu. Sebagian mereka berkata mukanya seperti muka Isa, tapi itu tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa. Ma lahum bih, mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu, min ilmin illa tiba'an dhann, keyakinan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Disebut sebagai istisna munqati, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Wa ma qataluhu yakina, mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah maha tangguh dan kerajaannya hakima, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Wa in min ahlil kitab, tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga, illa la yu'minanna bih, kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa, qabla mautih, sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu itu melihat maklumat, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat dengannya hari kiamat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis, wa yaumal qiyamati yakunu, dan pada hari kiamat itu ia, yakni Isa, alaihim syahida, akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu itu diutus kepada mereka dulu. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin ahillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Fabidhulm, maka karena keaniayaan, artinya disebabkan keaniayaan, minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin ahillat lahum, dari orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, kami haramkan setiap yang berlaku sampai akhir hayat. Wa bisaddihim, juga karena mereka menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah, maksudnya agamanya, katsira, banyak.
wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan karena makan riba padahal telah dilarang darinya dalam Taurat. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan memakan harta orang dengan jalan batil, dengan memberi suap dengan pengadilan. Wa antadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Lakinir rasikhun, tapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap, fil ilmi minhum, ilmunya di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin dari golongan muhajirin dan ansor, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab, wal muqiminas shalah, sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat, mansub karena pujian, dan ada pula orang yang membacanya dengan marfu, wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim, dan membayar zakat serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri. Fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, ajran 'azima, pahala yang besar, yakni surga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan seperti awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ishaq yakni kedua putranya, wa Yaqub serta Yaqub bin Ishaq, wal asbab dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yaqub, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Atayna, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepada bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud Zabur, dibaca dengan fathah, hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu, yaitu masdar, yang berarti mazburo, artinya yang tertulis. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah kami utus rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 dari kalangan manusia lainnya. Dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya bicara, artinya secara langsung. Rusulam mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah
ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rusula yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, mubasysyirin selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman, wa mundzirin dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah, agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan. Ba'da setelah pengiriman ar-rusul, rasul-rasul itu kepada mereka, misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang-orang yang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Wa kana Allahu aziza, dan Allah maha tangguh dan kerajaannya. Hakima, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkar. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Lakinnallahu yashhadu, tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu, bima anzala ilaik, dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu. Anzalahu, diturunkannya sebagai hasil bi'ilmih, dari ilmunya atau memuat ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, wasaddu, dan menghalang-halangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah, artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ialah orang-orang Yahudi, qad dhallu dhalalan ba'ida, maka sungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah, wa dhalamu, dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam. Maksudnya jalan yang menuju ke sana. Khalidina, kekal mereka. Artinya ditakdirkan kekal fiha, di dalamnya, jika mereka memasukinya. Abada, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, buat selama-lamanya. Dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard kana Allahu aliman hakima. Ya ayyuhan nas, hai manusia, maksudnya warga Mekah, qad ja'akumur rasul, sungguhnya telah datang kepadamu rasul, yakni Muhammad SAW, bil haqqi mir rabbikum fa aminu, membawa kebenaran dari Tuhanmu,
maka berimanlah kamu kepadanya. Khairul lakum, dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir kepadanya, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka baginya apa yang ada yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, sehingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu. Maka Allahu alima, dan Allah maha mengetahui terhadap makhluknya. Hakima, lagi maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bima wa kafa billahi wakila. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan al-haq yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Innamal masih Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha, sungguhnya al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya ila Maryam wa ruh, kepada Maryam, dan roh, artinya yang mempunyai roh, minhu, daripadanya, diidofkan kepada Allah Ta'ala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah kepada sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah dan Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum dari yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun, dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu, maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu salasa, tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Intahau, hentikanlah. Demikian itu khairul lakum, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Innamallahu ilahu wahid subhanah, sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Maha Suci Dia artinya bersih dari dan terhindar. Ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dari mempunyai anak baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas sedemikian itu. Layyastakifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatu muqarrabun faman yastakif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Layyastakifal masih, Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur. Ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun, menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat yang selang, yang terbaik, yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah. Sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Amay yastangkif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka
semua kepadanya, yakni di akhirat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina istaghafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terbetik dalam hati manusia. Wa ammal ladzina istaghafu wastakbaru. Adapun orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, fayu'adzibuhum adzaban alima, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain dari Allah pelindung dan yang akan melindungi diri mereka, wala nasira, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu keterangan, bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, yaitu Nabi SAW. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ila siratal mustaqimah. Fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ila siratal mustaqimah. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa warithuha illam yakul laha walad fa in kanat thnatayn falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa'an falidzakari mithlu hadzil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yakni jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Qul la yuftikum fil kalalah ini imru'un. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seorang umru'un menjadi marfu dengan fi'il yang menafsirkannya halak, celaka. Maksudnya meninggal dunia laisa lahu walad, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi. Walahu ukht, tapi mempunyai seorang saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak. Falaha nisfu ma tarak wa huwa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan dia, maksudnya saudaranya ada yang laki-laki, mewarisi saudaranya yang perempuan dan seluruh harta peninggalannya, illam yakul laha walad, yakni jika ia tidak mempunyai anak. Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satupun diperoleh olehnya. Tapi jika anaknya itu perempuan, maka saudara itu masih peroleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu ibu, maka bagiannya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surat. Fa in kanata, jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan, isnataini, 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun sebagai mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan. Falahum as-sulusani mimma tarak,
maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka, wa in kanu, dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri atas ikhwatar rijal wa nisa'an faridzakar, saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka. Misl hadzil unsayain yubayyinullahu lakum, sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat agamanya, agar kamu tidak tadillu wallahu bikulli syai'in alim, sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu di antaranya tentang pembagian harta waris. Tawrisan diriwayatkan oleh Syekhon dari Baro' bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sama manusia. Wahillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang pengharamannya dalam ayat hurrimat 'alaikumul maitu ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Istisna atau pengecualian di sini munqati' atau terputus, tapi dapat pula muttasil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya. Ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghairu dijadikan mansub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. Innallaha yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadiya wala qala'ida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jamak syairatun. Artinya upacara agamanya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram. Wala syahrul haram, dan jangan kamu melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan padanya. Walal hadiah, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadnya, yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci. Walal qala'ida, serta binatang-binatang berkalung, jamak dari kiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Wala, dan jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu, amin, orang yang berkunjung atau menuju al-bait al-haram, baitullah al-haram, dengan memerangi mereka. Ya betaguna fadla, sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dengan berniaga, waridwana, dan keriduan darinya, di samping berkunjung ke baitullah, tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Baro'ah. Wa idza halaltum, dan apabila kamu telah diselesai dari ihram, fastadu, maka perintahkanlah berburu. Perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan. Wala yajrimannakum syana'an, dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian.
dibaca syana anu atau syan anu berarti kebencian atau kemarahan. Qaumin antasuddukum anil masjidil haram anta atadu, kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari masjidil haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Wa ta'awanu 'alal birr, saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dalam mengerjakan yang dititahkan, wat taqwa, dan ketakwaan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya alal ism, dalam berbuat dosa atau maksiat, wal udwan, dan pelanggaran, artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaatinya. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah amat berat siksaannya bagi orang yang menentangnya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an taqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Al-yawma yas'al ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagi membangkai yakni memakannya, wadam, darah yang melari pada binatang ternak, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, daging babi hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, wal muhtaniqah, yang tercekik, yang mati karena tercekik, wal mauquzah, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, wal mutaraddiyah, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, wan natihah, yang ditanduk, yang mati karena ketanduk lainnya, wa ma kala sabu illa ma zakkaitum, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih. Wa ma dhubiha 'ala, dan yang disembelih atas nama an-nas, berhala, jamak dari nisab, artinya patung. Wa antas taqsimu, dan mengundi nasib, artinya menentukan bagian dan keputusan, bil azlam, dengan anak panah. Azlam jamak dari zolam atau zulam, artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah, disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman jika disuruh mereka lakukan, dan jika dilarang mereka hentikan. Dzalikum fisqa, dan demikianlah itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, masa haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah padaku, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya, hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya. Wasmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah dikucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakan. Dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Raditu, dan telah kuridoi, artinya telah kupilih, alakumul islam madina. Faman ittara fi makhmasah, Islam itu sebagai agama kalian, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya, ghayra mutajanif, tanpa cenderung atau sengaja, berbuat dosa atau maksiat, innallaha ghafur, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapnya atas perbuatan maksiatnya itu, Rahim, lagi Maha Pengasih padanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu.
As'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi muqallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Madza yas'aluka, mereka menanyakan pada Muhammad, madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak atau yang halal, dan hasil buruan. Wa ma'ataitum minal jawarih, dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar seperti anjing, serigala dan burung. Mukallibin, dengan melatihnya berburu, hal dari kalabatal kalba pakai tasydid pada lam, artinya biasanya kamu lepas berburu. Tu'allimunahun, kamu ajar mereka, itu hal dari dhamir mutakallibin, artinya kamu latih mereka itu. Mimma 'allamakumullah, menurut apa yang diajarkan Allah padamu tentang cara berburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya, berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapan itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya dan tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan, sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. Wadhkuru ismallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskannya. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, serta bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu mutajanifin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad dzalama nafsahu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hillul lakum, ta'amukum, halal bagi kamu dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka. Hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, halal pula bagi mereka dan wanita-wanita yang mereka merdeka di antara wanita-wanita mukmin, serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar, muhsinin, dengan maksud mengawini mereka, sehingga terpelihara kehormatan, ghairu musafihin, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, wala muttakhidhi akhdan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinahan dengan mereka secara sembunyi. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang terkafir terhadap iman, artinya murtad, faqad habita amaluh, maka sungguh telah hapuslah amalannya masalah sebelum itu hingga tidak dianggap dan diberi pahala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum,
Hai orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri, ila sholat, mengerjakan sholat, dan kamu sedang berhadas, faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Ada termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, berarti melengketkan. Jadi lengketlah suapanmu itu padanya tanpa mengalirkan air, dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan, walau secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga diantuk oleh Imam Syafi'i. War arjulakum, dan kakimu dibaca mansub karena diatofkan kepada aidiyakum. Jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membacanya dengan baris di bawah dengan diatofkan kepada yang terdekat ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya wajib berturut-turut dalam membersihkannya anggota wudhu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah, maksudnya mandilah. Wa in kuntum mardo, dan apabila kamu sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, au ala safar, atau dalam perjalanan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, la mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak memperoleh air yang telah mencairnya, fayatamam, maka bertayamumlah dengan mencari sa'idan thayyib, tanah yang baik, tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum aydiyakum, sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku minhu dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan, menunjukkan lekat. Sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Mayuridullahu liyaj'alakum min haraj, Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayammum itu, walaki yuridu tahhirakum, dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, walitimma ni'matahu 'alaikum, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur atas nikmatnya itu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqtum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam. Wa mitsaqahu alladzi wathaqtum bihi, dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu, idh qultum, ketika kamu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berbaiat kepadanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat mengenai apa juga yang kau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun kami benci. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mendengar, mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi, hai orang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, bilqis syuhada bilqis, menjadi saksi dengan adil. Wala jrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, ala alla ta'dilu, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Adilu, berlaku adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan. Huwa, karena hal itu, artinya keadilan itu, aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha
Innallaha khabirum bima ta'malun. Lebih dekat kepada ketakwaan dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan darinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh suatu janji yang baik. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, bahwa untuk mereka kemampuan dan pahala yang besar, yakni surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.